Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang peradaban Islam. Mari berpetualang bersama Bapak Ahmad. Pernahkah kalian membayangkan sebuah masa ketika cahaya ilmu pengetahuan memancar dari dunia Islam, menyinari seluruh penjuru bumi? Itulah masa kejayaan yang akan kita bahas hari ini, perjalanan emas peradaban Islam. Islam lahir pada abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau membawa risalah tauhid, akhlak mulia, dan tatanan hidup yang adil, yang menjadi pondasi peradaban baru. Disinilah wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mulai mengajak penduduk Makkah untuk menyembah Allah, tapi banyak yang menolak. Dakwah beliau penuh tantangan, bahkan dihina dan disakiti. Tapi beliau tidak menyerah. Allah memerintahkan beliau hijrah ke Madinah. Di kota ini, beliau menyatukan kaum Muhajirin dan Ansyar, membuat piagam Madinah, dan membangun persaudaraan umat. Inilah awal kejayaan Islam. Rasulullah SAW memimpin 10.000 pasukan menuju Makkah. Penduduk Makkah yang dulu memusuhi beliau akhirnya menyaksikan kemurahan hati Nabi. Tidak ada balas dendam. Semua dimaafkan. Ka'bah dibersihkan dari berhala, dan Makkah kembali menjadi pusat ibadah kepada Allah. Perang Uhud terjadi setahun setelah Perang Badar. Awalnya umat Islam unggul, tapi sebagian pemanah meninggalkan posisi untuk mengambil harta rampasan. Akhirnya pasukan Quraisy berbalik menyerang. Dari sini kita belajar, menaati perintah pemimpin adalah kunci kemenangan. Anak-anak, kadang kemenangan datang lewat kesabaran. Perjanjian Hudaybiyah adalah bukti. Walau isinya terlihat merugikan, perjanjian ini memberi jalan bagi dakwah Islam menyebar dengan damai ke seluruh Jazirah Arab. Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dalam waktu singkat, wilayah Islam meluas ke Syam, Persia, Mesir, hingga Afrika Utara. Masa dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus. Mereka memperluas kekuasaan dari Spanyol di barat hingga India di timur, membangun jalan, masjid, dan memperkuat pemerintahan. Pada masa Umayyah, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan. Ini memudahkan komunikasi, administrasi, dan penyebaran ilmu di seluruh wilayah kekuasaan. Di Spanyol, kota Cordoba bersinar terang di malam hari, sementara banyak kota Eropa masih gelap. Perpustakaannya menyimpan ratusan ribu buku. Di Granada berdiri Istana Alhambra yang megah dengan ukiran kaligrafi yang indah. Baitul Hikmah menjadi perpustakaan dan pusat penelitian terbesar. Disinilah ilmuwan dari berbagai bangsa menerjemahkan buku, meneliti, dan menemukan ilmu baru. Banyak ilmuwan Muslim yang memberi sumbangan besar seperti Al-Khwarizmi dalam matematika, Ibn Sina dalam kedokteran, Jabir Ibn Hayyan dalam kimia, dan Ibn Al-Haytham dalam fisika dan optik. Ilmu pengetahuan berkembang pesat di bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Hasilnya diterjemahkan ke bahasa Latin, menjadi dasar Renaissance di Eropa. Seni dan arsitektur Islam yang mempesona dunia. Masjid Cordoba, Alhambra, dan Masjid Samarra menjadi bukti kemegahan yang memadukan keindahan dan makna. Kaligrafi Arab dan seni geometris menjadi ciri khas seni Islam. Keindahan ini tidak hanya estetis, tapi juga mengandung pesan spiritual. Mari kita terbang ke Turki di abad ke-15. Kesultanan Utsmaniyah menguasai wilayah yang luas. Mereka membangun masjid megah seperti Masjid Biru di Istanbul, dan menjadi pusat perdagangan dunia. Dari sini, Islam tetap berjaya selama berabad-abad. Jalur perdagangan Islam menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Barang dagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan berpindah tanpa batas.
Kejayaan Islam didukung oleh semangat menuntut ilmu, persatuan politik, toleransi, dan perdagangan yang kuat. Namun, perpecahan politik dan konflik internal mulai melemahkan kekuatan umat. Kerajaan-kerajaan Islam pecah menjadi wilayah kecil. Serangan luar seperti Perang Salib dan invasi Mongol mempercepat kemunduran. Baghdad jatuh pada tahun 1258 Masehi, menjadi pukulan besar bagi dunia Islam. Kemunduran membuat pusat ilmu berkurang, perdagangan menurun, dan hubungan antar wilayah melemah. Meski mengalami kemunduran, warisan ilmu dan seni Islam tetap hidup. Bangunan, buku, dan pemikiran mereka terus menginspirasi dunia. Sejarah mengajarkan, kemajuan lahir dari ilmu, persatuan, dan keterbukaan. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana Islam sampai di Indonesia? Islam datang melalui pedagang dari Gujarat, Arab, dan Cina. Para ulama dan wali songo menyebarkan Islam dengan damai melalui seni, wayang, dan lagu. Kerajaan Demak, Aceh, dan Ternate menjadi pusat dakwah dan perdagangan. Di Indonesia, penyebaran Islam tidak lewat perang, tapi lewat dakwah yang indah. Wali Songo mengajarkan Islam lewat seni dan budaya. Sunan Kalijaga memakai wayang untuk mengajarkan akhlak, Sunan Bonang membuat tembang, dan Sunan Kudus mengajarkan toleransi kepada masyarakat. Semua kisah ini mengajarkan bahwa Islam berkembang lewat iman, ilmu, dan akhlak mulia. Kita sebagai generasi muda harus melanjutkan perjuangan itu dengan rajin belajar dan berbuat baik kepada sesama. Nilai inilah yang perlu kita hidupkan kembali di zaman sekarang. Kita adalah generasi penerus yang bisa mengembalikan kejayaan itu. Mari kita belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk peradaban. Itulah petualangan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi bersama Bapak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.